Shalom, puji Tuhan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita yang ada di rumah, Mbak yang ada di mana mungkin pada saat ini mau lihat live stream pada gereja kita GPP Sosana, khususnya kaum pemuda. Kita akan memulai persekutuan kita dan kita mau angkat satu pujian, lingkupiku pada saat ini biar Tuhan selalu menyertai dan melingkupi kita di saat badai bergelora. Ada kuasa Tuhan dan Tuhan itu sendiri yang bertindak untuk menyertai dan memberkati kita. Kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Amin. Kau
sungguh baik dan sangat baik bagi kami pada saat malam ini. Tuhan pertemukan lagi kami di dalam ibadah live pemuda Tuhan. Semua penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu yang Engkau nyatakan dalam setiap pribadi kami pada saat ini Tuhan. Kami ada bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, semata-mata karena kebesaran-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam pribadi kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus tolong kami supaya firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dan kekuatan dalam hidup kami menghadapi situasi dunia yang sedang bergelora pada saat ini Tuhan. Tolong kami supaya kami dimampukan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, khususnya pemuda-pemudi GPP Sosana yang ada di rumah, bahkan yang ada di mana yang mungkin sempat menonton live ini. Biarlah kita membuka hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan satu renungan yang diberikan Tuhan bagi kita yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan saudara dan kita bisa menyimaknya semuanya. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari seperjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang hadir pada saat membaca firman ini. Tapi lebih berbahagialah kita bila kita selalu merenungkan betapa Tuhan itu cinta akan bangsa, cinta akan semua kita yang pada saat ini, dan Dia boleh memberkati kita semuanya. Kalau kita boleh simak di dalam pelajaran firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tentang kehidupan seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Elia. Dia adalah seorang nabi yang sangat luar biasa, nabi yang takut Tuhan, yang tidak pernah menyeleweng di dalam segala sesuatu apapun. Hidupnya selalu terberkati, sekalipun ada tantangan, tapi dia tidak mundur daripada Tuhan. Kalau kita simak semuanya, apa yang kita bacakan di dalam pasal 19 ini, sebelumnya saudaraku, kita boleh melihat dalam perjalanannya di pasal 17, 18 sampai 19 ini ada sesuatu hal yang dikerjakan oleh Nabi Elia yang membawa sesuatu dampak yang dikatakan secara manusiawi, dikatakan di dalam pasal 19 dia takut, saudaraku. Saudara yang kasih, dikala kita melihat sesuatu perjalanan Nabi Elia ini, ada sesuatu yang membawa nama Tuhan dimuliakan. Ada sesuatu memang perlawanan. Di saat kita membawa orang itu datang kepada Tuhan, ada orang juga yang tidak suka dengan hidup kita. Ya artinya saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini Nabi Elia berperang dengan nabi-nabi Baal, yaitu yang dibawakan oleh Ahab. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan,
sehingga di situ dia boleh membunuh nabi. Hampir dikatakan di dalam pasal yang 18 itu 450 orang dan nabi-nabi yang lain juga. Sesuatu yang sangat dahsyat. Mereka itu tidak mau menyembah nama Tuhan. Mereka menyembah Baal, menyembah patung yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan dan Nabi Elia menunjukkan siapakah Tuhan yang dimiliki dia pada saat itu. Ada satu peperangan rohani yang harus diperhadapkan dengan dia mau menyembah Tuhan atau menyembah Baal. Tetapi saat itu Elia berkata, kita harus menyembah Tuhan yang hidup. Kita harus menyembah Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi jangan sampai kita salah kaprah untuk menyembah Baal. Karena memang Baal bisa menolong tapi tidak selamanya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sehingga apa ya saudaraku, dengan kematian para nabi-nabi Baal itu, dan kita boleh melihat di dalam ayat 19 di mana Ahab menceritakan kepada istrinya Isabel, yang dikatakan Isabel, para nabi-nabi kita sudah dihukum dan dimatikan oleh Nabi Elia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Isabel di sini adalah seorang istri yang tidak takut kepada Tuhan. Isabel gitu kan? Namanya aja udah sebel. Bagaimana dia takut sama Tuhan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, dan di sini juga dia sebagai seorang istri, di saat dia mendengarkan perkataan suaminya, dia bukannya dikatakan dia rasa legowo mendengarkan, tapi justru keinginan dagingnya meluap-luap, amarahnya timbul, emosinya meluap, sampai dikatakan saudara yang kasih dalam Tuhan, dia menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu itu dikatakan aku akan membuat nyawamu sama seperti nyawa para Baal itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat sesuatu hal itu ada ketakutan karena sudah berhadapan dengan nyawa. Nabiku sudah engkau hukum, sudah engkau bunuh, sekarang juga nyawamu menjadi taruhannya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, di saat Elia mendengar perkataan ini, aduh saya akan mati. Karena Isabel sudah, emosinya sudah tinggi, emosinya sudah dahsyat. Dia tidak mau tahu lagi siapa yang berhadapan dengan dia. Yang penting saat itu dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berikan kesempatan kepada Tuhan dikatakan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Isabel tidak memiliki hati seperti itu. Justru dia membuka hatinya kepada iblis. Dia membuka peluang kepada iblis, sehingga iblis diberikan kesempatan supaya Nabi Elia dihukum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat sesudah Elia mendengarkan perkataan itu, dia takut. Dia takut saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ketakutan dia itu membuat dia tidak berdaya. Sampai dia berkata sebagai manusia, aku ingin mati rasanya. Dia menjauh saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dia pergi menyelamatkan nyawanya katakan. Dan dia tidak mau tahu lagi apa yang terjadi pada saat itu. Jauh sekali. Kenapa? Dia takut. Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu takut, hai kamu yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah gembala yang baik. Kalau kita melihat pada saat ini, dia adalah seorang hamba, dia adalah seorang nabi. Tapi kenapa dia menderita? Mengapa orang-orang benar menderita? Apa seizin Tuhan kah dikatakan pada saat itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat ini penderitaan itu harus dihadapi oleh Nabi Elia. Dia tidak menolak, tapi dia harus berhadapan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa orang benar menderita dikatakan merupakan satu jawaban yang dinanti-nantikan banyak orang. Bahwa banyak orang percaya saat ini goncang imannya dengan sesuatu yang melihat. Kita lihat pada saat ini situasi COVID-19.
Semua ketakutan, semua saat ini menderita, semua membisu. Dan saat ini sudah hampir berapa minggu kita tidak beribadah. Sudah beberapa minggu semua orang mengurung diri. Di rumah juga rasanya tidak nyaman lagi. Kemana juga tidak nyaman. Semua di rumah. Di lockdown dikatakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita boleh mendengar banyak dari televisi, dari mana-mana dikatakan. Terjadi begini penambahan. Bukannya penurunan, penambahan akhirnya ditambah lagi lockdownnya. Semua takut pergi mana takut. Saya juga datang ke sini dikatakan pergi ke gereja, jangan nanti sampai kena corona dikatakan. Saya katakan kepada mereka, tidak, karena kami pergi ke gereja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena corona ini dikatakan sangat singkat mengambil nyawa manusia. Ratapan dan tangisan. Dan ini juga terjadi bagi keluarga besar kami. Seorang anak yang dibutuhkan, seorang gadis terkena dengan corona. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, penderitaan itu menimpa semua orang tanpa pengecualian. Terlebih dikatakan dengan COVID-19 ini, tidak memandang kasta, tidak memandang kerajaan, tidak memandang dikatakan negara maju dan negara berkembang, tidak memandang orang yang ganteng dan orang yang tidak ganteng. Semua kena, semua histeris saat ini, semua menjaga diri dengan ada jarak dikatakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, baru kali ini kita diperhadapkan seperti ini. Baru kali ini kita diperhadapkan sesuatu yang menakutkan. Ada dulu flu burung, tapi tidak seperti sekarang. Ada dulu dikatakan Ebola, tidak seperti sekarang. Tapi sekarang benar-benar membawa manusia takut. Kenapa saudaraku yang kasih dalam Tuhan terjadi seperti itu? Karena memang kita hidup dalam dunia. Dunia ini dikatakan dikendalikan oleh kuasa si jahat. Dan dikatakan juga orang-orang percaya itu berada dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Bagaimana domba di tengah-tengah serigala tidak bisa berbuat apa-apa. Dia rasa ketakutan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan itu sanggup untuk menolong kamu dan memberikan kamu keberkatan. Nah yang kedua saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penderitaan itu juga diizinkan oleh Tuhan untuk membuat manusia itu bergantung kepada Dia. Situasi COVID-19 pada saat ini yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, semua pembelajaran bagi kita untuk kita kembali kepada pencipta kita. Siapakah yang menciptakan kita adalah Yesus yang hidup. Maka ada pujian sebab Yesus hidup, ada hari esok. Ada pujian berkata sebab Yesus ada hari esok. Supaya kita bergantung kepada Tuhan. Tidak bergantung lagi kepada keadaan kita. Tidak bergantung lagi kepada harta kita. Tidak bergantung lagi kepada ada yang dalam lingkungan kita. Tapi benar-benar dikatakan bergantung hanya kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Maka Tuhan berkata, carilah Tuhan supaya kamu hidup. Karena hidup yang kita punya itu adalah pemberian dari Tuhan. Maka Tuhan selalu berkata, jangan tinggalkan Bethlehem supaya kamu terberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pembelajaran situasi saat ini membuat kita untuk berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Karena kita tidak bisa melawan dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Semua menangis, semua histeris, semua menjaga diri. Dikatakan imunmu sudah bertambah belum? Bukan ada lagi berkata bagaimana imanmu, masih kuat atau tidak. Tapi yang dikatakan dipertanyakan orang saat ini, bagaimana kekuatan hidupmu, bagaimana suhu imunmu saat ini sudah bertambah belum? Itu yang dikatakan, tidak ada lagi berkata bagaimana imanmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan semuanya penderitaan dibuat Tuhan supaya kita bergantung kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 dikatakan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, membawa satu pelajaran bagi kita, supaya kita setiap orang yang percaya berkata di dalam Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Itulah dikatakan orang yang mengandalkan dunia, yang mengandalkan manusia, akan membawa sesuatu yang pahit terjadi bagi dia. Terkutuk dikatakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan saudaraku dalam 7 dan 8 itu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa yang kamu andalkan dalam situasi COVID-19 sekarang ini? Apakah kamu mengandalkan kepintaranmu? Semua tidak berguna. Apakah kamu mengandalkan kekuatanmu? Semua tidak berguna. Apakah kamu mengandalkan hartamu? Semua tidak berguna. Seorang selebriti berkata, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hartanya begitu besar, begitu banyak, sampai berliannya juga banyak. Tapi dengan adanya COVID-19 dia berkata, ternyata harta itu tidak ada nilainya. Uang itu ternyata tidak ada nilainya. Situasi yang seperti ini, dia menjadi sesuatu hati yang saat itu terbuka, karena dia adalah seorang selebritis yang terkaya. Kemana-mana dia memakai cincin berlian. Tapi dengan situasi ini membuat dia sadar ternyata tidak ada lagi guna harta itu. Karena dilihat COVID ini, di saat terkena ke tubuh kita, langsung cepat meninggal. Inilah yang terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam apapun dikatakan tidak memandang siapapun, kalau sudah kena, kerajaan di luar negeri juga di mana juga kena juga saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa kita bisa mereka berkata, gue beli dah kesehatan itu dengan harta saya yang besar ini, biar COVID ini keluar dari tubuh saya? Tidak ada yang bisa. Itulah sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita sadar, kita perbarui pola hidup kita. Kita mau takut sama Tuhan, andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Karena Tuhan berkata, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, akan dikatakan saudaraku, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan buahnya. Inilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Sesuatu yang kita renungkan dalam hidup ini. Elia merasa takut karena dia dikejar-kejar oleh Jezebel. Penderitaan terjadi bagi dia. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia datang memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berkuasa atas hidupnya, supaya dia tidak undur imannya. Nah, yang ketiga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penderitaan adalah bagian dari teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada orang-orang benar. Yaitu kemarin kita waktu hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menyelesaikan tugas tanggung jawabnya, tapi dia belum naik ke sorga. Waktu dia mau disalibkan, dia menghadapi semuanya penderitaan itu. Dia dicaci maki, dia dihina, dia ditolak. Bahkan tubuhnya juga harus diperhadapkan dengan satu salib. Semua terjadi, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa Tuhan Yesus tidak baik. Tapi dia selalu berkata, Tuhan tolonglah saya. Dapat dikatakan sekiranya boleh Tuhan cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi bagi saya. Saudaraku, inilah doa kita saat ini. Sekiranya boleh Tuhan, COVID ini selesai sudah. Karena sudah banyak korbannya. Banyak yang meninggal.
Kalau mungkin itu terjadi bagi kita, mungkin kita juga tidak siap. Banyak juga pendeta yang meninggal, banyak juga keluarga-keluarga yang meninggal. Semua menghadapi semuanya, nggak ada yang siap. Sehingga kita berkata, Tuhan, tolonglah kami. Sekiranya boleh Tuhan, virus corona ini hilang dari dunia. Tapi apa kata Tuhan, mungkin harus cara itu kata Tuhan, kita nggak tahu. Karena mungkin manusia selama ini berjalan dengan kekuatannya, berjalan dengan kemampuannya, berjalan dengan akal sehatnya, sehingga tidak mau tahu di sekelilingnya. Kasih manusia sudah hilang. Kalau kita kembali kepada kitab Wahyu dikatakan, kasih itu sudah suam-suam kuku. Tidak ada lagi semua untuk kepentingan diri sendiri. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita boleh melihat teladan Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dia mengasihi kita dengan kasih yang abadi. Tidak seperti kasih kita hitung-hitungan. Melihat, kalau kita cocok kita kasih. Kalau kita tidak cocok, nggak usah dikasihi. Kita terkadang beles dengan daging kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan seluruh dunia dan bangsa. Tidak memandang rupa, tidak memandang suku, tidak memandang siapapun dia yang mau datang kepada dia. Inilah teladan Tuhan kita. Dan inilah yang membuat saat ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, supaya kita mau belajar kepada teladan yang ditinggalkan oleh Yesus kepada kita. Jadi penderitaan yang saat ini memang melanda dunia, melanda bangsa, melanda semua kita yang ada pada saat ini. Tapi buatlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupmu tetap taat kepada Tuhan. Nah, ini bukan hanya itu juga saudaraku. Yang terakhir dikatakan penderitaan itu membuat kita mengoreksi diri kita. Karena ada kalanya kita tidak bisa dikoreksi oleh orang. Ada kalanya kita tidak bisa dinasihati oleh orang. Kita terkadang akunya yang berjalan. Akunya. Saya tidak butuh orang lain. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, COVID-19 sekarang ini tidak ada kata akunya yang bisa melawan COVID itu. Tidak bisa. Akunya yang bisa memberantas COVID itu tidak bisa. Saudaraku, kita belajar mengoreksi diri kita. Kenapa ini terjadi Tuhan? Mungkin supaya manusia sadar selama ini berbuat dosa, sombong, tidak mau tahu. Tapi Tuhan berkata, orang yang sombong dibenci oleh Tuhan. Orang yang congkak dibenci oleh Tuhan. Tapi orang yang rendah hati disayang oleh Tuhan. Saudara mau dibenci atau mau disayang, itu pilihan bagi saudara. Tapi saya tahu semua kita rindu untuk disayang dan dibelai. Kita tidak ada yang mau menerima untuk dibenci. Semua pengen disayang. Tapi bagaimana caranya supaya kita disayang? Kita juga harus mau rendah hati. Kita juga harus mau rendah hati menerima orang lain kepada diri kita. Karena ada Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihilah manusia dengan segenap jiwamu. Bagaimana kita mengasihi jiwa kita ini? Bagaimana kita mengasihi diri kita ini? Kita juga harus belajar mengasihi orang lain. Ya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penderitaan itu membuat kita belajar mengoreksi diri kita. Ayub sadar akan kesalahannya sehingga dia kembali kepada Tuhan. Anak yang terhilang sadar sesudah dia diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak baik. Dia harus makan bersama babi. Dia sadar bahwa bapak aku orang yang kaya di sana. Dia memiliki harta yang banyak. Dulu dia tidak sadar hal itu. Dia berpoya-poya. Dia kemana-mana dan meninggalkan bapaknya. Dia pergi jauh. Tetapi yang didapat saudaraku, kesukaran, kepahitan. Dia tidak bisa lagi menikmati makanan seperti bapaknya. Dan dia harus makan bersama dengan babi. Disitulah dia sadar. Dan disitulah dia mau kembali kepada bapaknya. Disitulah dia bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Di sini kita belum melihat sesuatu yang terjadi bagi Elia. Dikatakan saudaraku, aku pengen mati. Aku pengen mati rasanya. Dikatakan saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Semua manusia saat ini juga menderita. Tapi yakinlah penderitaan itu membuat satu pembelajaran bagi kita untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus yang hidup.
Karena dialah yang menciptakan kita semuanya. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Tidak ada dalam dunia ini jalan yang membawa kita kepada surga. Ada banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju ke surga. Siapakah dia itu? Adalah Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah kita sadarkan hidup ini. Kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Yang mungkin selama ini kita tidak mau tahu betapa besar keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak mau tahu penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib membuat kita semena-mena dengan kehidupan daging kita. Tapi saat ini situasi dunia saat ini sedang bergelora. Situasi dunia saat ini sedang dihantui dengan sesuatu ketakutan. Tapi Tuhan memberikan solusi bagi kita. Jangan kamu takut. Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia di dalam 1 Petrus, karena Dialah yang mempunyai kerajaan. Karena Dialah yang memiliki kamu. Di saat ini Tuhan mau kita berserah kepada Dia. Tuhan mau kita berserah kepada Dia karena Dialah segalanya bagi kita. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan dalam hidup kita selain hanya Tuhan. Tuhanlah penolong kita satu-satunya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhanlah gembala yang baik, gembala yang setia, yang membawa kita kepada rumput yang hijau. Gembala yang setia membawa kita kepada air yang tenang. Situasi bergelora, semua goncang, ekonomi goncang, tapi Yesus akan memberkati umatnya yang setia dan taat kepada Dia. Maka itu berkata, di saat engkau setia, aku pun setia adanya. Terima kasih, biarlah Tuhan tetap menolong kita dan memberkati kita pada saat malam ini. Khususnya kita kaulah muda, biarlah sekalipun kita di rumah berdoa dan bertobat kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya saatnya nanti kita ditinggikan. Inilah saudaraku kebenaran firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik adanya dalam pribadi kami. Kau mengingatkan kembali kami Tuhan kepada kehidupan yang kekal. Tuhan, Kau melihat situasi dunia saat ini. Kau melihat penderitaan semua bangsa khususnya Indonesia Tuhan. Semua ketakutan, semua menjerit, semua tidak ada yang bersyukur. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, supaya masalah ini secepat mungkin selesai ya Tuhan. Kami hanya serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu saat ini, jemaat-Mu, Tuhan memberkati semuanya. Biarlah apapun yang mereka hadapi, biar mereka belajar rendah hati, takut akan Tuhan. Seperti Nabi Elia Tuhan. Dia pun sekalipun dia seorang nabi, tapi dia juga merasa sesuatu yang terjadi bagi dia ketakutan. Tapi di saat dia berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan sesuatu keajaiban bagi dia. Saat ini juga Tuhan tolong kami, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Selamatkan umat-Mu Tuhan dari segala COVID ini. Biar gereja Tuhan dipulihkan kembali, bisa berjemaat. Semua anak-anak Tuhan bisa kembali lagi datang ke rumah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Besar dan ajaib karya-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah Tuhan khotbah live stream pada malam ini. Biar semuanya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang, sertai tibakan kami di rumah dengan selamat. Dijauhkan segala sesuatu yang tidak baik. Pertolongan-Mu nyata, dan kami tiba di rumah dengan selamat, dengan kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah, cinta kasih Allah Bapa, serta persekutuan Allah Kudus Putranya yang tunggal, yang senantiasa menyertai, menolong dan memberkati kita, dan melengkapi iman, pengharapan dan kasih kita mulai hari sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami tutup ibadah kami malam ini. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya, dan Tuhan menolong supaya semuanya terberkati lewat live stream ini. Terima kasih, Tuhan memberkati, amin.